terus mau menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca. Dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa. Harumnya luar biasa, harumnya dari kopi ini yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kali ini ada satu tanggapan reaksi ya dari gue ya, tentang gimana wawancaranya seorang legend Indonesia, Ahmad Dhani ya, di podcastnya Deddy Corbuzier yang luar biasa. Antara di mana podcast itu ya kita tahu lah bagaimana seorang Dhani itu yang jutaan kontroversinya di negeri ini gitu kan ya. Jadi dia itu menyatakan bahwa K-pop itu sebagai wabah, dan adanya K-pop itu bisa dalam tanda kutip mewabah di Indonesia itu artinya rakyat Indonesia tidak punya kedaulatan bermusik, katakanlah gitu ya. Ini satu dari sekian juta kontroversi yang diciptakan oleh seorang Ahmad Dhani yang gue
gua sempat bahas di beberapa video sebelumnya, apakah mungkin ada motif politik? Ya kita lihat aja lah gimana ke depannya gitu. Yang jelas kan ini gara-gara podcast ini gue mendengar kabar berita bahwa banyak K-popers yang gak terima dengan ucapan Ahmad Dhani itu. Jadi di situ kan dalam podcast itu kan ya gue pun melihatnya nggak full ya, bahwa ya kenapa misalkan K-pop itu tidak bisa merebak ke seluruh dunia gitu kan, karena memang ada dukungannya dari pemerintah itu sendiri, katakanlah seperti itu yang gue tangkep gitu ya. Dan dengan pedenya yang luar biasa, Dani pun menyatakan ya pop Indonesia pun bisa kalau gue jadi presidennya gitu. Dari podcast Anang bersama Mas Anang itu Ahmad Dhani menyatakan dia emang bakal jadi calon presiden di tahun 2029 atau tahun 2034 ya, sekarang mula gitu ya. Nah, ya sekarang atau bagaimana jalannya nanti, yang jelas ya itulah seorang Ahmad Dhani dengan segala kontroversi yang dia ciptakan dan tetap berbanding lurus dengan karya dia. Ya sorry gue berkata seperti ini tidak subjektif sebagai seorang fans Dewa 19 ya. Tetapi ya kita saksikan aja gimana misalkan lagu-lagu kayak Pupus masih didengar bahkan sampai sama anak milenial juga gitu. Dan lagu-lagu kayak misalkan Risalah Hati masih banyak didengerin sampai sekarang. Roman Picisan masih banyak dinyanyiin. Lalu pada zaman Ari Lasso itu Cintakan Membawa Kembali. Bahkan Kangen, siapa yang nggak tahu lagu Kangen sampai sekarang. Separuh Nafas apalagi gitu. Jadi itu sekian banyak lagu-lagu Ahmad Dhani dan juga dengan segala kontroversinya. Dan di sini gue bilang sih, kenapa bisa katakanlah agak viral, nggak begitu viral sih sebetulnya gue kalau dalam hitungan gue ya, pernyataan dia tuh bisa jadi agak viral dan bisa mengajukan K-popers itu karena memang image-nya Dani aja gitu kan udah kontroversi gitu. Dia udah punya image kontroversial, ya ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan dia yang setinggi langit itu gitu. Dan gue pun sebenarnya kalau misalnya dari segi personal, apakah gue respect sama dia, gue pun biasa-biasa aja jujur sebagai seorang Ahmad Dhani yang personal gitu. Tapi kalau bahkan untuk karyanya pun, karya musiknya pun, gue selalu bilang ke teman-teman gue atau kemanapun, dia itu hanya bisa berkarya di Dewa 19 aja. Di luar Dewa 19, ya kita nilai sama-sama lah. Dani itu hanya bisa bersama Dewa 19 aja. Cocoknya dia itu Dewa 19 aja. Dan ya kalaupun misalkan dia menjadi seorang presiden punya cita-cita yang setinggi itu untuk menjadikan pop Indonesia itu sebagai, atau musik khas Indonesia itu sebagai demam kayak K-pop, ya kita sih senang-senang aja sebagai orang Indonesia kalau gue ya khususnya. Ya udah, tapi apakah dia bisa ngelaksanain itu atau enggak? Ya tugas presiden kan bukan ngurusin musik juga gitu. Musik itu paling nomor sekian untuk seorang presiden. Atau mungkin bagi pemimpin negara gitu kan. Ya namanya pemimpin negara, berapa berapa juta masalah yang harus diurus di negeri ini. Apakah iya bisa dia ngurusin atau atau ngelaksanain apa yang dia pengen itu gitu kan. Iya, dan kalau sambutan dari K-popers itu nggak menyenangkan, ya ginilah. Pernah ada kejadian dan gue pun nonton sendiri ya. Ya memang gue pun nggak begitu menyalahkan K-popersnya. Di suatu film, di film di Indosiar itu kan selalu Puy, namanya itu Puy Bramasta kalau nggak salah. Puy sama mantan wakil bupati Indramayu Luki Hakim pada waktu itu mainin FTV di Indosiar dengan judul K-Pops. Dan aktingnya Puy itu uh, di dihujat habis sama K-popers gitu. Karena mereka menganggap itu pelecehan untuk idola mereka gitu kan. Di sisi lain gue sih selalu menyaksikan begini ya, untuk seorang K-popers itu, bahwa itu kayaknya mereka itu udah apa ya, udah udah kerasukannya itu bener-bener deh kayaknya gitu kalau K-popers itu. Ya kita sama-sama pecinta musik, oke gitu kan. Cuman ya idola lu diledek-ledek sedikit gitu ya, atau idola lu diberagain sedikit, marahnya itu kayak marah itu adalah rumah tangga lu sendiri gitu yang kena penghinaan. Padahal
Kalau lu yang sakit, misalkan, apakah idola lu yang bakal ngebiayain? Enggak juga tuh, nggak ada gitu. Kalau misalkan, kalau misalkan lu kena kasus, apakah idola lu juga yang nolongin? Gak akan juga gitu. Jadi ya kita mengidolakan suatu hal itu ya sewajarnya aja lah. Jadi bahwa K-popers itu seperti yang apa ya? Udah kerasukan sih gitu kalau ngidolain seseorang itu, sampai gua tanya ke seseorang gitu ya, sampai baju idolanya itu ada yang robek lah, idolanya itu punya pacar dibully lah, karena karena yang mereka pengen itu idolanya itu ada jadi pacar mereka. Udah gila gue bilang. Bahkan ada yang ngehayal-hayal, oh ini calon mantu gue, ini calon mantu gue, ini pacar gue, ini suami gue, dari idolnya sendiri. Udah, udah, nggak, gue nggak bisa pakai kata-kata apa lagi, nggak bisa bilang apa-apa lagi deh buat mereka untuk K-popers itu. Bahkan ini di suatu tempat aja gue pernah lihat, ya katakanlah ada acara seperti K-pops gitulah, dengan tarian-tarian segala macam, diperagakan sama kontestan aja, kesetanannya udah minta ampun gitu. Apalagi kalau idola gue selain, malah ngebayangin, apalagi kalau itu penyanyi aslinya yang datang, itu tempat bakal macetin satu Sumedang kayaknya kalau misalkan ada artis K-pop yang datang ke sini gitu. Jadi artinya K-pop ini kenapa disebut wabah? Ya gue bukan dari pandangan subjektif gue, tapi gue pun berpikir karena begitu, soalnya gitu dampaknya itu gede banget loh gitu. Gedenya itu seperti kayak misalkan, kayak tadi ya, si Puy Bramasta itu dia acting, sekadar acting, tapi dihujat abis karena mereka ngerasa bukan gitu K-popers itu gitu. Lu salah, lu gerakannya bukan kayak gitu. Wah, lu ngehina kita ya dan segala macem. Come on. Ya, kita pun saling ledek, saling antar pendukung, antara apa yang kita suka itu hal biasa lah gitu. Ya emang gue tanya balik, apakah K-popers gak pernah ngehina, eh, gak pernah ngehina karya orang lain di Indonesia khususnya gitu? Gue bilang sih pasti pasti pernah pernah aja gitu. Ya kenapa sekarang giliran giliran itu idola lu nggak dihina loh? Ya idola lu tuh nggak dihina, malah dijadiin peragaan dalam FTV, lu aja ngehujatnya luar biasa gitu. Jadi apa ya? Ini gue tuh selalu bilangnya kalau gue nyeletuknya ya, ini tuh penggemar atau apa sih gitu? Yang K-popers itu gitu banget gitu ya. Ya kita cinta suatu hal wajar. Kita cinta. Gue kalau misalkan lu tahu ya, kalau gue pacaran dulu itu, gue tuh selalu bilang gini, lu milih mana, pacar lu atau Dewa 19? Gue bilang Dewa 19. Pacar lu ngajak jalan, tapi di hari yang sama ada konser Dewa, lu milih mana? Gue bilang gue pilih konser Dewa. Bahkan ya kalau misalkan lu ngemarin segimana fanatiknya gue sebagai supporter AC Milan ya, gue itu rela bangun setengah 3 subuh ya, pergi ke Jakarta untuk ikut nyaksiin AC Milan Glory pada waktu itu, sekitar tahun 2011-2012an ya. Dan gue tuh ada di tayangan dahsyat, ntar gue tayangin di sini gitu. Sampai segitunya gitu. Dan gue pernah pernah bilang, apa ya, beberapa yang pernah sama gue atau yang deket sama gue tuh, mereka tahu gimana sedihnya gue AC Milan itu begitu di masa kelamnya dulu gitu. Dan sebaliknya juga, teman-teman gue di SMA itu tahu bagaimana gue dihinanya ketika Once itu keluar dari Dewa 19 gitu. Tapi kalau misalkan lu berkunjung ke rumah gue, ada nggak satu aja poster AC Milan atau Dewa 19 di rumah gue? Nggak ada satupun, percaya nggak percaya. Karena menurut gue itu ya fanatisme ya oke untuk diri kita aja gitu. Ada orang lain yang misalkan saling ledek atau gimana, ya udah, ya anggap seperti biasa aja. Masa misalkan kita misalkan nggak boleh ledek, lu nggak boleh ledek loh ya. Oh iya, eh gimana gitu kan? Sorry ya bro ya, atau gimana? Gak asik juga sih. Ya itu justru nunjukin lu jadi orang tuh gak asik kalau misalkan sedikit aja idola lu itu disenggol gitu, lu marahnya tuh minta ampun, padahal idolanya aja biasa-biasa aja gitu. Apa sih yang lu harapin gitu kan dari dari reaksi lu itu?
ngebela sebegitu matinya atas idola lu, ya apa sih gitu. Jadi ya cukup aja lah fanatisme itu untuk dalam diri kita, nggak usah kita sangkut pautin sampai. Nah ini gue ada lagi nih, ini luar biasanya K-popers itu. Itu teman gue itu eh, jadi admin 4 akun dulu Twitter waktu gue masih SMA ya. Dulu Twitter gitu kan, temen gue gak akan gue bilang siapa namanya. Temen gue itu jadi admin di 4 akun si siapa itu, Suyang kalau nggak salah. Itu ada satu aja teman gue itu yang nyeletuk, padahal nyeletuk itu nggak seberapa gitu kan. Nyeletuknya nggak seberapa, itu nggak nanya. Itu teman gue itu sampai nggak nanya teman gue yang satunya lagi itu berminggu-minggu. Baru satu kali celetukan loh. Sementara kalau kalau lu tahu ya gimana misalkan ya setiap apa ya setiap penggemar pasti punya dinamikanya masing-masing, punya cerita masing-masing, bahkan termasuk gimana dihinanya. Lah gue sebagai fans Dewa 19 selalu dibilangnya, ya kenapa lu suka sama sorry sama Yahudi ya katanya. Ahmad Dhani Yahudi dan segala macam. Ya gue selalu bilang, yang pertama adalah gue suka karyanya dan gue selalu ngebalikin, Ronaldo sama Messi Islam bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa agama Yahudi itu sama kayak agama lainnya, mengajarkan kebaikan juga. Oke. Okay? Adapun yang kurang ajar itu katakanlah bilang gitu ya. Adapun yang pertama itu orangnya, orang Yahudinya, dia agama Yahudi itu ada agama, ada ras ya. Ras Yahudinya, perilakunya, dan itu pun terjadi pada semua agama. Apakah orang Islam itu semuanya baik? Enggak. Apakah orang Nasrani itu semuanya baik? Enggak juga. Apakah seorang Hindu, Buddha, Konghucu semuanya baik? Enggak juga. Jadi yang nggak baik itu orangnya, dan itu terjadi kepada semua agama juga kan. Gitu. Adapun yang di Israel itu bukan Yahudinya, itu Zionisnya. Sama kayak kita Pancasilanya. Apakah Pancasila itu bagian dari Islam? Enggak juga sih. Tapi Pancasila itu adalah ideologi bangsa kita yang wajib kita tanamkan dalam diri. Ideologinya bukan berarti Pancasila itu Islam, enggak juga. Gitu ya. Nah gitu juga, apakah Zionis itu selalu Yahudi? Enggak juga kan gitu. Tapi ideologi Zionisnya lah yang menyebabkan seperti sekarang. Nah, mereka nyangkut pautin ya, kenapa lu suka segala macam band ini, band itu, band itu. Ya kita udah sampai segitu loh. Lu baru sekali celetukan aja itu, atau bahkan diperagai dalam FTV gitu, atau bahkan dalam hal apapun, itu apa hujatan lu itu udah luar biasa banget sih. Gak ngerti gue sepanatis apa lu sebetulnya untuk para K-popers itu. Jadi ya di sini gue bukan apa ya so pinter atau gimana, tapi ya saling ngingetin aja lah dari kita masing-masing, bahwa pada akhirnya kalau kita ada apa-apa, apakah idola kita yang bakal nolong kita? Enggak juga sih, aja. Dani di situ bilang wabah, ya artinya kan wabah itu kan suatu hal uh, yang begitu cepat penyebarannya gitu kan, dan berpengaruh ke dalam hidup. Gitu. Ya di situ kalau disebut wabah, artinya kan dalam tanda kutip, artinya saking arusnya itu kencang banget K-pop itu, maka Dani menganalogikan itu sebagai wabah. Dan kalau dalam pertanyaan Mas Deddy Corbuzier bilang, nah musik khas Indonesia kapan bisa kayak gini? Gue pun punya pertanyaan yang sama. Bisa nggak sih musik khas Indonesia itu kayak K-pop? Dan betapa bangganya kita kalau bisa setara dengan K-pop. Oke. Okay? Nah, ya dengan pedenya Ahmad Dhani apapun jawabannya, kita saksikan aja lah bagaimana kelanjutannya gitu ya. Cuman di sini ya gue mengajak aja pada lu semua, ya kita mengidolakan suatu hal itu sewajarnya aja. Gak perlu kita saling musuh-musuhan segala macam, apalagi saling menghujat gara-gara ucapannya Dani. Dani is Dani, gitu. Dengan segala ucapan-ucapannya, dengan segala ada yang bilang kesombongannya gitu kan. Ya itu bebas kita memandang dari sudut pandang yang mana. Cuman ya tujuan gue sebagai penikmat musik Indonesia, ya gue pun ingin suatu saat musik Indonesia itu kayak K-pop yang bisa jadi wabah di negara lain. Di negara lain bisa jadi wabah dalam tanda kutip, sebagaimana K-pop sudah jadi wabah di negara kita. Ya apakah gue benci K-pop? Enggak. Gue bilang itu K-pop itu luar biasa. Nah, justru gue berpikir
gimana caranya kalau musik Indonesia itu bisa kayak gini? Gue malah berpikir begitu. K-pop itu luar biasa, luar biasa. Apakah ya kalau disebut apakah gue sampai pengen joget-joget di kayak mereka? Ya kalau gue bisa sih oke-oke aja. Ya cuman gue ada dalam dalam keadaan gue pun punya idola gue sendiri, gue pun punya kesukaan gue sendiri gitu. Ya jadi saling menghormati aja. K-pop itu luar biasa, apalagi drakornya. Gue pun sering eh, menyaksikan drakornya yang bahkan gue pun berpikir kalau gue nonton drakor bisa nggak ya film Indonesia itu kayak gini gitu. Apa ya, karyanya bahkan lebih dari ini gitu, kualitasnya ya, kualitas itu bisa kayak gini, bisa nggak sih. Dan bahkan sekarang dari platform-platform kayak video dan segala macam udah mulai mendekati lah, udah mulai mendekati ke kualitasnya, gue bilang masih jauh ya, tapi ke agak-agak drakor-drakor dikit itu udah masuk banget kalau buat gue ya. Ya ada juga yang nyeletuk teman gue itu, ini kenapa yang di video itu pada bagus, kalau yang di sorry yang di muka umum itu nggak bagus. Ya karena di video itu bayar katanya. Ya apapun alasannya, ya kita punya selera masing-masing dan punya kesukaan masing-masing lah. Itu gak bisa kita paksakan, gak bisa kita saling serang juga, tapi kita fair aja bahwa setiap pendukung suatu hal, setiap apa yang kita sukai pasti akan banyak ledekan dari orang lain, bahkan banyak pertentangan dari orang lain. Itu kita harus terima. Gak usah kita jadi musuh, kita buat jadi asik-asikan aja gitu. Guys, itu yang gue sampaikan. Thanks for watching.